Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Yusita bisa kembali di program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Tentu kita akan membahas seputar Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan pembahasan Expose kali ini kita akan berkenalan langsung pemirsa dengan salah satu komunitas yang sungguh manfaatnya sangat banyak sekali, yakni komunitas Seruni Green Park atau KSG, yang ternyata komunitas ini telah memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan untuk pertanian, peternakan serta perikanan guna pemberdayaan masyarakat serta lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini sudah hadir 3 narasumber yang sangat luar biasa di Expose ya pemirsa, kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama, selamat malam Bapak, ada... Selamat sore. Oh iya, malam dan sore kita gabung deh Pak. Oke baik, ada dari Pak Sugio, ini dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Pekalongan. Terima kasih. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Luar biasa ya Pak. Baik juga ya Pak ya. Iya siap, terima kasih Pak Sugi sudah hadir ya. Ini saya manggilnya Pak Sugi ya Pak ya? Silakan. Oh baik. Sugio, Pak Sugio. Oke, yang berikutnya ini juga ada dari Lurah, yakni Pak Nurgoni, Lurah Klego ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Ya, selamat sore. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya, luar biasa. Kemudian ada dari Ketua Komunitas Seruni Green Park, yakni Pak Johan ST. Selamat datang Pak Johan. Ya, selamat kembali, selamat sore. Alhamdulillah. Baik ya Pak ya, hari ini ya. Oke, luar biasa. Terima kasih nih Bapak-bapak ganteng sudah menemani saya hari ini pemirsa. Dan kita akan berbincang mengenai tadi yang sudah saya notis Pak, terkait tentang KSG atau Komunitas Seruni Green Park atau KSG ini. Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi terbentuknya KSG ini? Monggo Pak Johan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Kami membentuk sebuah komunitas Seruni Green Park tidak lepas daripada sejarah ya, walaupun sejarahnya belum cukup lama. Jadi berangkat dari kami sebagai penggiat atau sebagai pelaku penggiat lingkungan, melihat di area Kelurahan Klego, terutama di Jalan Seruni Utara. Jadi kenapa dinamakan Seruni Green Park? Karena orientasinya di Jalan Seruni. Kemudian Green Park ini adalah green itu hijau, park itu taman, sehingga taman hijau. Nah mudah-mudahan lokasi Seruni Green Park ini kita akan membuat sebuah lahan yang berorientasi pada penghijauan. Jadi kita melihat di area Jalan Seruni Utara itu kami nggak mau mendapatkan sebuah predikat atau label yang kebetulan di daerah sana, di daerah bantaran sungai itu banyak tumpukan sampah, kemudian tanaman-tanaman yang nggak berguna, merusak pandangan kita. Kemudian kita melihat sungai yang begitu tercemar, sampah juga banyak dan sebagainya. Kita bergerak di situ, sehingga kami mencoba bareng-bareng dengan masyarakat, yuk kita membentuk sebuah komunitas untuk peduli terhadap lingkungan. Kita namakan komunitas Seruni Green Park. Gitu. Wow, luar biasa ya, latar belakangnya kita sudah mengetahui. Nah, saya akan mengarah ke Pak Sugi ya. Bagaimana ini Pak tanggapan dari Pemkot dalam hal ini, berarti dari DKP ya Pak ya, kegiatan DKP yang sudah dilakukan oleh KSG itu sendiri. Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Seruni Green Park yang telah menginisiasi terkait dengan kegiatan tersebut, karena di dalamnya ada selain pertanian, peternakan, ternyata ada perikanan. Itu sangat-sangat positif sekali, apalagi di Kota Pekalongan sudah terkenal sebagai kota, selain Badai kan kota perikanan gitu ya. Karena pemanfaatan lahan ini sangat bermanfaat ya, seperti yang dijelaskan tadi. Salah satunya adalah untuk peningkatan ekonomi tentu saja masyarakat, pemberdayaan masyarakat ya, itu diharapkan. Nanti ya kita tidak bisa berharap secepat itu Pak ya. Nanti kita lihat perkembangannya, kita progres, kita dampingi terus sampai kegiatan ini benar-benar khususnya untuk perikanan ya harus berhasil di perikanannya. Jadi untuk pertanian juga harus berhasil di pertaniannya, kan seperti itu. Itu Mbak. Wow, luar biasa ya. Kita tadi sudah mendengar pemirsa tanggapan dari Pak Sugi. Nah, kita langsung ke Pak Lurah ini. Pak Lurah dari Pak Nurgoni ya. Kalau dari pandangan Lurah Klego terhadap kegiatan komunitas ini seperti apa Pak? Kalau saya melihatnya bahwa
kegiatan Seruni Green Pack ini adalah kegiatan yang sangat positif dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Karena saya melihat bahwa di sana ada potensi kelurahan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan orang banyak. Sehingga minimal yang masyarakat bisa berproduksi dalam arti lebih berdaya guna untuk memanfaatkan potensi yang ada lewat Seruni Green Pack itu. Oke, terima kasih Pak Nur. Nah, untuk program-programnya sendiri yang sudah diterapkan ini seperti apa untuk KSG sendiri, Pak? Ya, alhamdulillah sebelum melangkah kita tentunya punya konsep yaitu tentang program juga. Yaitu misalnya di bidang pertanian kami ingin memberdayakan masyarakat itu bisa membuat sebuah kebun buah, kebun sayur, apotek hidup gitu kan. Kemudian tanduran-tanduran tanaman hias lainnya. Itu di bidang pertanian. Kemudian program yang di bidang peternakan, beberapa masyarakat yang berminat peternak gitu kan, peternak bebek, peternak ayam dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir di perikanan, kebetulan alhamdulillah tadi saya sampaikan bahwa di potensi di Klego ini dominan penuh dengan air, sehingga skala prioritas lebih didominasi oleh di bidang perikanan. Namun tidak hanya itu, ketika bidang ini kolaborasi semacam tumpang sari, Mbak. Jadi walaupun kita dominan di air, tapi bukan berarti kita nggak bisa tandur dalam pertanian, sehingga tambak itu atau lahan kolam untuk ikan kita bisa memberikan sebuah tanduran-tanduran yang dikelilingi oleh baik itu tamburan buah, kemudian tandur tanaman hias ataupun tanaman sayur lainnya seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Nah, Pak, kalau kita berbicara tadi kan sudah dijelaskan ya untuk program apa saja yang sudah diterapkan seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dilakukan dari dinas terutama ya untuk komunitas yang sebelum dikelola lahan ex Bengkok ini digunakan untuk apa? Ya, alhamdulillah kita mengawali sebelum terbentuknya komunitas kita mencoba komunikasi. Terutama kita komunikasi dengan Pak Lurah yang mempunyai wilayah lahan ini. Artinya sharing, kita punya gagasan konsep untuk peduli terhadap lingkungan dan kepedulian lingkungan kita yang kita terapkan berorientasi bagaimana caranya tidak hanya peduli, tapi di situ ada nilai ekonomi, artinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Muncullah gagasan bahwa kita melaksanakan, memanfaatkan atau mengolah tanah lahan yang tidur itu kita sulap menjadi lahan yang produktif, sehingga kita masyarakat bisa bersama-sama membangun bersama gitu. Dan alhamdulillah kami komunikasi khususnya di Dinas Perikanan, kami sudah dibantu ada semacam pelatihan, Mbak. Jadi kami anggota ini semua sudah dilatih terutama di bidang perikanan itu, dan sudah 2 kali kita pelatihan sebagai dasar. Artinya ketika lahan sudah siap, SDM-nya yang harus kita tingkatkan sehingga bagaimana caranya ikan bisa hidup yang bagus, hasilnya bisa maksimal. Nah, ini manfaatnya adalah kembali kepada masyarakat itu sendiri atau anggota gitu, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya. Kemudian saya akan mengarah ke Pak Johan ini terkait tentang Green Park gitu ya. Oh, maaf Pak Sugi maksud saya. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas apa itu Green Park, kemudian bagaimana program-program yang diterapkan seperti itu. Nah, selain di Kelurahan Klego, mana saja lahan tidur yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, Pak, dari DKP melihatnya? Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi bahwa ini sebetulnya lahan tidur yang sudah lama mangkrak ya itu Mas ya. Ada pemanfaatan sedikit oleh masyarakat tetapi tidak intensif. Ini untuk di Klego. Sementara kita di Pekalongan Utara khususnya ya, itu kan banyak lahan tidur yang tergenang. Lahan tidur tapi tergenang. Kalau lahan tidur mangkrak semak itu kan beda lagi. Kalau lahan tidur tergenang itu harus kita sesuaikan dengan lingkungannya. Air berarti yang bisa dikelola adalah misalnya ikan kan gitu ya. Nah, di beberapa tempat di kelurahan di Pekalongan, antara lain di Degayu, Celumprit misalnya, atau Degayu wilayah timur itu juga saat ini terutama yang di luar tanggul itu sudah kita kelola bersama dengan masyarakat ya, bersama dengan masyarakat dalam bentuk budidaya ikan jaring tancap. Jadi jaring yang ditancap ke bawah karena ketinggian genangannya lebih dari 1 meter ya. Kalau nanti lebih dari 2 meter itu harus dikelola dengan kolam jaring apung. Jadi jaringnya nanti
mengikuti elevasi air. Gitu. Kalau sekarang masih bisa jaring tancap. Suatu ketika nanti tinggi airnya ya tidak bisa, harus dengan jaring apung. Yang kedua di Kelurahan Bandengan, Pak. Ini juga intensif kita kelola masih dengan kolam jaring tancap. Budidaya atau jenis komoditas yang kita tanam di sana, kalau di Bandengan itu adalah ada bandeng, ya, ada nila, jadi 2 jenis itu. Kalau di Gayo, yaitu ada bandeng dan juga nila sama. Tapi di sana ada juga yang mengembangkan jenis udang. Tapi tidak kurang begitu menjanjikan kalau di sana. 1 karena cuaca, 2 air, ya, air. Air yang ya. seperti apa ini Pak? Air sebetulnya kan untuk ikan atau udang itu butuh air yang salinitasnya agak tinggi, payo. Payonya agak tinggi tapi kalau untuk nila itu kan salinitas cukup rendah lah. Ya kalau salinitas 8, 12 itu masih bisa. Ya, tapi kalau lebih dari itu nila nggak bisa hidup. Tetapi kita sudah membuat salinitas nila itu dengan nama nila salin. Nila salin. Iya, kita punya nila yang namanya nila salin. Jadi cukup adaptif dengan kawasan pesisir utara Pekalongan ini. Jadi agak asin pun nila bisa tumbuh, bisa hidup. Seperti itu. Wow, oke. Berarti menarik banget ya Pak ya. Ternyata ada beberapa titik seperti itu ya Pak ya, yang belum dimanfaatkan, yaitu lahan tidurnya tadi. Oke. Nah, kemudian untuk KSG sendiri nih, Pak Johan, yang tergabung ini siapa saja di dalam komunitas ini? Ya, kami di komunitas Seruni Green Park ini acuannya adalah wajib ya, artinya syarat wajib sebagai masuk ikut anggota adalah 1 warga Klego. Nah, warga Klego yang berminat, dalam arti kita membagi lahan itu membagi dalam hal pengelolaan itu tadi pertanian, perikanan maupun peternakan. Jadi memang murni benar-benar warga Klego gitu. Oke, berarti tidak ada dari pihak luar seperti itu ya Pak ya. Berarti cukup hanya warga masyarakat Klego ya, seperti itu ya. Kemudian saya mengarah ke Pak Johan kembali tentang bagaimana KSG ini yang sudah istilahnya sudah berangkat atau sudah diselenggarakan di KSG ini, nilai apa aja sih Pak yang bisa diambil seperti itu? Nah, yang utama jelas nilai ekonomi ya, artinya ini bagian dari usaha ekonomi kecil lah ya, ataupun menengah, sumber daripada ekonomi kreatif, sehingga masyarakat dituntut untuk mengolah supaya mendapat penghasilan, itu yang lebih utama. Kemudian kita next juga masih kita sambungkan dengan program kepariwisataan, tapi itu nanti itu tahap berikutnya. Jadi sehingga kita awal ini adalah program pokok kita adalah pertanian, peternakan maupun perikanan. Setelah nanti lahan itu maupun masyarakat sudah jalan, komunitas ini dengan pemberdayaannya insya Allah kita akan next ke depan untuk bisa menata kegiatan-kegiatan berikutnya begitu. Oke, berarti ada sebuah rencana seperti itu ya untuk digunakan di pariwisata seperti itu Pak. Iya. Oke, tapi itu belum ya Pak ya. Belum, karena masih ingin memaksimalkan dulu nih lahan yang ada di Betul. sini seperti itu. Ya. Oke, baik. Kemudian saya ingin mengarah ke Pak Sugi ini terkait juga programnya. Kalau dari komunitas, apakah ada keterkaitan program dari DKP untuk komunitas ini Pak? Untuk DKP dengan komunitas sangat terkait sekali Pak. Ya, karena apa? Kita kan sekali lagi bahwa pemerintah Kota Pekalongan itu selalu berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di segala sektor. Pertanian, perindustrian, perdagangan, UMKM dan perikanan pun itu selalu kita arahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satu tujuan dari Seruni Green Park kan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu nanti kita kembangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan seperti yang disampaikan tadi bahwa DKP memiliki program pendampingan untuk pembudidaya ikan, pelatihan untuk bagaimana cara budidaya ikan yang baik, itu kita punya program sehingga sinkron itu loh, nyambung Hmm. dan kita bisa ikut mengembangkan Seruni Green Park ini.
Oke, wow. Nanti kita akan lebih membahas lagi ya Pak ya terkait KSG. Baik pemirsa, nanti kita akan lebih membahas terkait tentang KSG. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Ya, baik pemirsa, masih bersama dengan Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Tentu masih bersama dengan saya Yusita beserta dengan ketiga narasumber kita hari ini, yakni ada Pak Johan, kemudian Pak Nurgoni dan Pak Sugio ya. Baik, kita masih akan membahas terkait tentang KSG tadi. Sudah dijelaskan Pak ya tadi di pertama bahwa ternyata sudah banyak program-program yang sudah diterapkan dalam komunitas Seruni Green Park gitu. Nah, mungkin masyarakat juga ingin mengetahui nih Pak terkait informasi lebih lanjut dari luas keseluruhan tanah bengkok yang dimanfaatkan masyarakat. Mungkin saya akan bertanya langsung kepada Pak Sugio. Terima kasih. Sebetulnya untuk bengkok itu ya kalau di Pekalongan ya sebetulnya banyak Pak, yang idle atau yang mangkrak itu. Tapi khusus untuk yang di Seruni Green Park ini kurang lebih ada 3 hektar Mas ya. 3 hektar, hampir 3 hektar. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk 3 komoditas tadi. Peternakan, ya, perikanan dan pertanian. Apalagi nanti programnya adalah tumpang sari, itu luar biasa. Dan ini perlu effort yang atau kerja keras lah dari teman-teman di Seruni Green Park ini ya. Harus banyak ilmunya juga. Nah, karena teknologi ini kan sebetulnya udah lama, tapi di Pekalongan kan tidak lazim atau belum lazim. Apalagi kondisinya sebelumnya adalah genangan. Genangan mungkin dengan salinitas garamnya juga masih masuk itu. Kita kan belum, teman-teman di DKP sudah saya cek itu salinitasnya 4 sih Pak. Jadi masih rendah, masih bisa. Itu untuk tanaman padi itu. Cuma untuk menguras airnya kan tidak mungkin. Nah itu silahkan dengan teknologi tumpang sari atau mungkin tanaman-tanaman yang pakai floating ngambang di atas air bisa. Gitu, apong itu. Oke Pak, tadi menarik nih Pak. Mungkin masyarakat juga ingin tahu faktor-faktor apa saja yang mungkin bisa di-share untuk lahan tersebut bisa digunakan. Kalau untuk masyarakat yang memiliki lahan Mbak ya, atau yang ingin memanfaatkan lahan, siapa tahu untuk tidak hanya komunitas Seruni Green Park, mungkin bisa kelurahan yang lain gitu, yang atas izin dari pemerintah daerah tentu saja ya. Tapi jangan lupa bahwa kalau misalnya tanah bengkok itu harus izin dari pemerintah daerah ya, jangan dilupakan itu. Jadi bisa memanfaatkan dengan teknologi yang sama ya. Kalau itu genangan mau ditanami apa monggo ya. Yang jelas nanti kita dampingi. Kalau ikan ya nanti dari Dinas Kelautan Perikanan. Mulai dari persiapan lahan, kemudian pendederan, kemudian pembesaran sampai nanti pemeliharaan. Tadi sudah sampaikan ikan jenis apa yang cocok, bagaimana cara memeliharanya supaya ikan tidak sakit, tidak penyakitan ya. Kemudian tumbuhnya cepat. Ya, tumbuhnya cepat itu kan ada ukuran-ukuran pakannya, ada ukuran-ukuran per meter perseginya itu berapa benih yang bisa ditanamkan begitu. Kemudian bagaimana pengelolaan pasca produksi panen dan bagaimana cara menjualnya nanti sampai ke situ nanti kita dampingi gitu Kak. Oh wow, luar biasa sekali ya. Berarti memang sudah full ekstra pendampingan seperti itu ya untuk KSG sendiri. Luar biasa ini Pak. Nah mungkin saya ingin Pak Nurgoni ya. Manfaat mungkin Pak ini yang sudah dirasakan oleh masyarakat Klego dalam kegiatan ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Untuk manfaat berdirinya Green Park ini, yang pertama mungkin kami menyorotnya dari segi kebersihan dulu ya. Kebersihan dulu bahwa yang dulunya bengkok yang tidak termanfaatkan karena rumputnya tinggi-tinggi dan itu bisa dijadikan sarang binatang melata seperti ular dan lain sebagainya. Akhirnya dengan adanya Seruni Green Park ini bisa dialihfungsikan menjadi kolam-kolam dan bisa dipadukan dengan pertanian dan peternakan, sehingga harapannya ke depan itu membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat Klego itu sendiri. Terus yang kedua juga karena kita sudah
dalam arti menggalakkan pangan mandiri ya, pangan mandiri, bahwa masyarakat bisa ada memetik nilai lebihnya dari sana sehingga mengurangi pengeluaran untuk pembelian kebutuhan rumah tangga. Terus juga kebersamaan dalam bergotong royong. Sebab saya melihat bahwa setiap hari Jumat ya, yang saya pantau mereka guyup rukun keluar semua untuk dalam rangka Seruni Green Pack tersebut, sehingga dari kelurahan antusias sekali bahwa ini harus didukung dan diarahkan untuk memanfaatkan potensi untuk berbagai aspek, karena di sana menangani pertanian, peternakan dan perikanan, dan dipadukan dengan wisata, edukasi bagi mereka yang datang ke situ bisa menikmati apa yang mereka harapkan yang ada di situ. Harapannya ke sana. Wow, luar biasa. Mungkin dari Pak Johan ingin menambahkan terkait manfaat apa saja mungkin dari masyarakat yang sudah terdengar seperti itu ya, terbentuknya dari komunitas ini. Ya, tadi disampaikan Pak Lurah, memang ada beberapa manfaat ya, terutama dari sisi kebersihan itu. Kemudian kita nanti kalau itu sudah tertata rapi, arahnya nanti itu bagian dari semacam kampung wisata, sehingga nanti kita akan menarik perhatian baik itu edukasi di tingkat sekolah SD, TK ataupun SMP. Bahkan insya Allah kita akan mencoba kerjasama dengan pihak luar, misalnya di akademisi ya, di kampus-kampus kita akan menjalin kerjasama baik itu pelatihan maupun kayak semacam program untuk di perikanan ini, sehingga kita akan menggali potensi-potensi ada. Kemudian masyarakat sekarang yang tadinya sering di dalam rumah, sekarang ini kalau sore sudah keluar semua gitu, keluar semua di lahan itu. Jadi kayak semacam kemarin ada yang mengusulkan, Mas Johan bikin aja wisata dulang anak gitu, karena banyak anak-anak yang dipanggul, yang digendeng itu melihat tambak, melihat ikan, itu seperti itu. Jadi ada dampak manfaat untuk masyarakat seluruhnya. Itu kalau sudah panen ya sudah, artinya mereka sudah bisa langsung merasakan. Dari sisi untuk tempat bermain aja sudah bermanfaat, apalagi nanti hasilnya. Dan kami sangat berterima kasih sekali dari Dinas Perikanan terus memantau kami dan sudah mendukung kami, bahkan sudah memberikan pelatihan, dan beberapa hari dari dinas ini turun ke lapangan ngecek air, ngecek tanah dan sebagainya. Ini saya terima kasih sekali dari Dinas Perikanan yang mensupport penuh. Akhirnya kita yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, itu yang manfaatnya gitu. Jadi, sedikit menambahkan Pak, iya, boleh, untuk manfaatnya boleh banget, Pak. Dengan adanya komunitas Seruni Green Park ini juga karena sektornya adalah perikanan juga, budidaya perikanan. Artinya apa? Ketika nanti dari komunitas ini berhasil panen, itu menambah jumlah produksi perikanan di Pekalongan itu Pak. Jadi artinya yang kemarin misalnya 512 ton. Nah, nanti kalau Seruni Green Park bisa menghasilkan 5 ton misalnya, berarti kan tidak 512 lagi tapi 517 misalnya gitu. Jadi ya ketambahan, ada nilai tambah untuk produksi perikanan. Yang kedua penyediaan bahan pangan tadi. Saya setuju. Bahan pangan dari sektor perikanan. Iya, perikanan, karena perlu diketahui bahwa angka konsumsi ikan di Pekalongan untuk masyarakat Pekalongan masih rendah. Ya, harapan kami dengan adanya Seruni Green Park yang menghasilkan ikan, nanti masyarakat di kawasan Klego itu gemar makan ikan. Ya, gemar makan ikan. Gemar makan ikan. Iya, nanti gemar makan ikan itu akan berdampak pada angka penguatan di angka stuntingnya. Artinya angka stuntingnya bisa nurun, ya, bisa menurun. Harapannya seperti itu, Pak. Amin. Ya, itu saya sangat setuju ya Pak ya, terkait program Gemar Makan Ikan yang memang sedang digencarkan oleh pemerintah kota juga ya Pak ya. Iya, betul. Untuk penurunan angka stunting pemirsa. Luar biasa, ternyata manfaatnya begitu lebar, begitu luas. Berantai. Iya, berantai ya, seperti itu. Luar biasa. Baik, Pak, tadi kita sudah berbicara terkait manfaat, kemudian sempat disinggung berkali-kali mengenai sektor perikanan seperti itu. Nah, mungkin ini saya ingin bertanya, ikan apa Pak yang cocok dibudidayakan di Kota Pekalongan? Iya, di Kota Pekalongan itu kan tipe perairannya cenderung payo, Pak, asin lah ya itu ya.
Tapi sebagian juga ada yang salinitasnya yang 4 tadi saya katakan, seperti di Seruni Green Park itu sekitar 4 Pak, kurang lebihnya 4. Sehingga untuk Seruni Green Park paling cocok adalah ikan nila. Kalau misalnya di daerah yang agak payo asin itu kita nila salin, Pak. Jadi ada 2 jenis nila ya. Nila yang nila tawar dan nila salin. Kemudian di beberapa tempat yang masih payo kita biasanya kita tawarkan kepada masyarakat yang ingin budidaya ikan adalah jenis ikan air payo, misalnya bandeng. Kemudian udang. Jadi masih ada Pekalongan yang budidaya ikan udang, masih ada dan jumlahnya cukup banyak. Saya kira itu. Jadi sementara 3 jenis itu. Kalau ada yang lain lele misalnya itu kan cenderung ke tawar. Ya, cenderung ke tawar. Lele. Tetapi lele itu bisa dipelihara secara perorangan juga sih, Pak. Ya, jadi monggo bagi masyarakat Pekalongan khususnya yang ingin budidaya ikan nila mandiri ya, kita berikan bibitnya secara gratis. Sekalian promosi. Oh oke, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu ya masyarakat Kota Pekalongan ya yang lagi nonton Expose ya. Boleh langsung dicatat tadi dari Pak Sugi. Luar biasa ini Pak ya, berarti memang ada banyak beberapa faktor seperti itu ya yang bisa mempengaruhi untuk berbudidaya gitu. Tadi kan sudah disampaikan beberapa macam ikan dan lain sebagainya. Nah mungkin dari DKP sendiri apakah ada bantuan bibit seperti itu ya Pak untuk KSG? Ya, untuk dari DKP itu sudah kita buktikan Mas ya, terkait dengan bantuan. Selain bantuan bibit kan tadi ada bantuan penyuluhan juga Pak, bantuan pelatihan juga. Bibit nanti tetap kita berikan, khususnya kan nila ya. Nila kita memiliki yang namanya balai benih ikan. Sementara ini yang kita pijah atau kita kembangkan adalah nila, dan nilanya bukan nila tawar, tapi nila kita aklimatisasi menjadi ikan nila salin. Jadi pemeliharaannya ya kita kasih garam setiap hari, kita treatment dengan garam supaya mereka bisa tumbuh, bisa berkembang di perairan Pekalongan gitu. Bibit kita bantu penuh ya. Oke, berarti Alhamdulillah. sudah alhamdulillah ya Pak Johan ya. Sudah dibantu full gitu ya, di support full. Tapi terkait tadi pelatihan yang sempat disinggung Pak Sugi ini berapa kali seminggu kah atau berapa bulan kah atau seperti apa nih Pak? Ya, pelatihan apa pertama aja? sudah 2 kali. Itu terkait dengan cara perkenalan dulu ya. Pertama dasar dulu ya, perkenalan bagaimana ikan, pengelolaannya seperti apa dan sebagainya. Yang kedua adalah pelatihan tentang persiapan pemeliharaan sampai dengan pembesaran seperti itu. Nah, yang ketiga mungkin belum ya, pasca panennya, pasca panen dan pasca produksi kan itu. Nanti mau dikemanakan? Saya yakin nanti kalau nilainya itu tumbuh besar, bisa aja nanti di sana ada warung-warung, rumah makan atau resto yang khusus menyediakan ikan. Kemudian masyarakat bisa mengolah ikan nila menjadi macam-macam olahan. Nah, untuk pelatihan olahan nanti kita siapkan. Kita punya yang namanya Teknopark Perikanan. Di sana itu sebagai tempat atau wadah untuk pelatihan tenan-tenan baru atau pengolah-pengolah ikan yang ingin belajar menjadi pengolah-pengolah ikan lah, berbagai macam jenis olahannya seperti itu. Dan ini free ya Pak ya? Free. Tidak hanya Green Park, masyarakat Pekalongan free. Nah itu ya pemirsa ya. Jadi langsung ketemu sama Pak Sugio. Baik, luar biasa sekali. Dan kemudian Ayu ingin bertanya kembali, tadi sudah dijelaskan terkait bantuan bibit serta perikanan dan lain sebagainya. Nah kepada Pak Lurah ini Pak Lurah, selain lahan yang disupport, adakah yang lain Pak mungkin? Yang jelas kita mengadakan pendampingan. Jadi bila ada keluhan-keluhan warga yang mengenai Green Park dan lain penanganannya, langsung kita tangani sehingga hal tersebut bisa memberikan edukasi kepada mereka, permasalahan itu bisa terselesaikan. Yang pertama itu. Yang kedua juga kita membantu sarana dan prasarana bila diperlukan. Ya, bila diperlukan misalnya kalau misalnya mereka butuh mesin penyedot air atau penguras air yang keruh, kelurahan kemarin kan sudah dapat bantuan mesin pompa, itu kita nganukan ke sana. Juga mungkin transportasi, walaupun transportasinya enggak begitu bagus, tapi kita perbantukan mereka untuk mensukseskan program Seruni Green Park ini.
Dan juga kita juga memberikan motivasi kepada warga agar mereka itu bisa memanfaatkan waktunya, bisa memanfaatkan segala kemampuannya, dan bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar situ, sehingga hal tersebut bisa termanfaatkan. Oke, terima kasih Pak Nurgoni, luar biasa ya. Baik, nanti kita mungkin akan membahas lebih lanjut ya Pak ya terkait KSG ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Baik pemirsa, masih bersama dengan saya Yusita di program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Tentu kita masih bersama dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa dan masih semangat juga insya Allah. Ada Pak Sugi, kemudian Siap. Pak Nurgoni beserta Pak Johan ini Tetap ya, semangat, luar biasa. Tetap semangat ya Pak ya? Iya dong, kita harus semangat dong. Baik, luar biasa. Tadi kita sudah membahas terkait KSG dari awal sampai akhir. Kemudian saya juga akhirnya belajar Pak, bahwa ternyata sektor perikanan itu benar-benar besar banget peluangnya dimanfaatkan, apalagi di Kota Pekalongan seperti itu. Nah, mungkin hari ini di segmen ini saya juga ingin bertanya, sejauh mana sih Pak komunitas ini target penggarapan atau pengerjaan lahan bengkoknya? Dipersilakan Pak Johan. Ya, meskipun kami menargetkan waktu untuk persiapan lahan hingga akhir tahun 31 Desember. Tapi alhamdulillah justru berbalik arah, dalam artian justru kita masih 1 bulan 2 bulan ini progresnya sungguh luar biasa. Pak Lurah sering 2-3 hari ke lapangan kaget terus, sudah tambah terus, artinya ini di luar dugaan saya sendiri. Artinya saya memberikan warning waktu untuk anggota ini sampai pengelolaan untuk persiapan lahan saja itu 31 Desember. Bahkan sekarang kemarin sudah komunikasi dengan Dinas Perikanan, sudah ada semacam insya Allah nanti sekitar tanggal 10 kita akan menabur bibit benih nila pertama, sehingga kan belum sampai lahan siap aja sudah bibitnya sudah akan kita diturunkan oleh Dinas Perikanan. Karena apa? Ada beberapa yang anggota yang gesit dengan semangatnya luar biasa, ketika sudah bergabung, sudah diberikan pelatihan, mereka langsung tiap hari ngejar bikin kolam itu dan semuanya sudah ready, bahkan lahan itu sudah siap Pak Sugiyo. Artinya sampai ke menetralkan air pun sudah, artinya tahap samponin itu sudah. Jadi sudah disamponin, artinya lahan itu sudah tinggal tabur saja. Itu sudah ada sekitar 40-an kolam itu. Sekitar ada 40-an kolam yang sudah siap. Meskipun anggota yang lain masih ngejar. Artinya karena kita ini usaha produktif ini tidak hanya untuk anggota si A si B Mbak, tapi itu usaha keluarga secara otomatis. Karena kadangkala anaknya yang bantu, ibunya dan sebagainya, itu artinya nanti itu satu orang, satu anggota, satu keluarga diberdayakan seperti itu Mbak. Wow, luar biasa ya Pak Johan. Nah, ini sejauh mana sih Pak komunitas ini sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah kota selain dari DKP ya mungkin ya? Ya, alhamdulillah, artinya kita berangkat setar atau kita ngegas itu ketika kita ada komunikasi dari sinyal merah, kuning hingga sampai hijau gitu. Berawal dari Pak Lurah, kita bincang dengan Pak Lurah senang dengan program itu, kita mencoba komunikasi dengan Pak Camat, kemudian dengan Pak Wali Kota, kemudian kita ada arahan untuk bisa melaporkan ke aset yang mempunyai lahan, itu semuanya kita tembus semua. Bahkan tidak hanya Lurah, Camat, ataupun Wali Kota, termasuk Dinas Perikanan sudah memberikan pelatihan. Ini salah satu bentuk dukungan pemerintah. Kemudian ada dinas yang terkait lainnya, kita sudah ada komunikasi, terutama di Dinas Lingkungan Hidup. Kemarin kita menyampaikan kita ingin menyulap Jalan Seruni Utara itu menjadi lahan yang super cantik lah. Artinya di sisi kiri edukasi wisata itu di bidang perikanan maksimal, di sisi timur itu akan kita hias dengan tanaman-tanaman hias yang insya Allah dari Dinas Lingkungan Hidup pun akan
turut partisipasi membantu baik itu bibit tanaman-tanaman yang ada di dinas tersebut. Gitu, Mbak. Oke, sebentar Pak. Tentang bibit tanaman nih, apakah itu sudah terrealisasikan atau masih dalam proses rencana atau seperti apa, Pak? Ya, ini sudah kita wacanakan, tapi kita sudah melangkah. Artinya sudah kita sudah melangkah. komunikasi ke dinas, kebetulan di bidang pertamanan, dan insya Allah kalau tinggal kita artinya menyiapkan waktu kapan dibutuhkan tanaman itu malah justru dinas menunggu kami. Nah, kami ini masih mempersiapkan lahan tadi, Green Park 1, 2, dan 3. Ketika semuanya saya mengatur waktu, ketika sudah siap, baru kita komunikasi kembali. Sehingga di dinas lingkungan hidup itu justru malah nanyakan, katanya mau mengajukan. Jadi kitanya komunitas ini nanti belum saatnya ketika, nah insya Allah dalam waktu dekat ini kita sudah akan mencoba, karena insya Allah Mbak tanggal 10 kalau nggak ada halangan, kalau lancar tanggal 10 Agustus akan diresmikan komunitas ini bersama wali kota. Jadi sudah kita agendakan dengan seremonial tabur benih nila itu bersama Dinas Perikanan, insya Allah. Oke, tanggal 10 ya. Insya Allah, insya Allah ya, Pak Johan. Baik, semoga ya Pak ya. Semoga. Amin. Baik. Nah, terkait dengan penggabungan atau misal nih dari masyarakat luar ingin bergabung di KSG ini, apakah bisa atau seperti apa? Ya, yang jelas tadi ya, di awal saya menyampaikan bahwa syarat wajibnya warga Klego. Berarti tidak ada ini ya Pak? Iya, tidak bisa. Artinya karena kita niatnya bismillahnya untuk warga Klego. Artinya warga Klego saja masih banyak yang belum terakomodir. Artinya kita juga punya keterbatasan lahan. Iya. Baik. Ke Pak Lurah menyampaikan, nanti gimana Mas Johan? Nanti aja Pak, biar 1, 2, 3 saya pingin nyempel dulu. Artinya membuat sebuah percontohan, bukan berarti saya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kita enggak. Artinya kita bikin sampel dulu 3 titik. Seperti apa animo masyarakat, minat masyarakat untuk mengolah ini. Ketika nanti bisa maksimal, insya Allah kita tanpa meminta pun insya Allah dari pihak kelurahan, dari pihak pemerintah kota ini untuk bisa menggarap yang lain. Karena lahan-lahan yang mangkrak ini banyak mudorotnya, termasuk dilihat nggak cantik, jadi tempat buangan sampah dan sebagainya, itu seperti itu. Jadi, Mbak. Oke, berarti luar biasa ya Pak ya, cukup ya bisa kita lihat nanti ya Pak ya terkait tentang pemanfaatannya seperti itu. Nah ini kan 3 titik ya Pak ya, tapi animo dari masyarakat di Klego sendiri pun bisa diukur dong Pak, apakah gimana itu? Iya, alhamdulillah anggota yang sekitar 200-an lebih ini pun semuanya sudah bergerak Mbak. Artinya lahan itu sudah berjalan. Meskipun sebetulnya tadi estimasi waktu sampai akhir tahun. Tapi sekarang pun sudah banyak yang sudah bergerak, dan bahkan yang ada warga yang kurang dengar ataupun informasinya terlambat, pingin bergabung tapi lahannya sudah habis. Dalam artian seperti itu, karena warga Klego ribuan gitu kan. Nah padahal kita masih 200 ada sudah cukup maksimal gitu. Nah mudah-mudahan kalau ini sampel Green Park 1, 2, 3 sukses, insya Allah tanpa kita meminta kepada pemerintah kota, pemerintah kota akan mendukung. Itu keyakinan kita seperti itu, Mbak. Wow, luar biasa ya, keyakinan serta motivasi yang kuat seperti itu ya dari Pak Johan selaku dari Ketua KSG-nya sendiri. Dan kemudian pertanyaan berikutnya mungkin saya ingin mengarah ke Pak Sugio seperti itu ya. Tadi dikatakan ternyata masyarakat luar tidak bisa nih Pak untuk bergabung di KSG seperti itu. Nah berarti kemungkinan ada beberapa kelompok atau komunitas yang ingin mencontoh yang dilakukan oleh KSG. Nah, misal bisa nih Pak, prosedurnya seperti apa mungkin? Ya, terima kasih. Sebetulnya komunitas ya Seruni Green Park ini sekaligus sebagai percontohan model awal Pak ya, model awal. Meskipun model awal ternyata banyak yang tertarik juga itu. Sehingga ini akan kita lihat nanti perkembangannya. Orang kan melihat itu mungkin jangan sampai awalnya wah itu ya, tiba-tiba nanti ternyata tidak ada hasilnya. Maka saya setuju dengan disampaikan Pak Johan tadi. Kita lihat dulu nanti hasilnya seperti apa ya. Kalau nanti hasilnya bagus, tentu tanpa diminta masyarakat lain, terutama pemerintah Kota Pekalongan akan mensupport kepada masyarakat di luar Klego untuk mereplikasi apa yang sudah dilakukan oleh Seruni Green Park ini. Saya yakin itu, dan saya siap untuk mendukung program tersebut di kelurahan manapun yang sekiranya bisa sama, bisa tidak sama Pak ya, Pak Johan ya, bisa sama
persis, replikasi kan persis ya, bisa saja adaptasi ya terhadap program atau kegiatan seperti yang dilakukan oleh Seruni Green Park. Ya, kemudian bagaimana caranya? Sama sih sebetulnya, ada lahan idle atau mangkrak, kemudian izin ke pemerintah, kemudian dibentuk lembaganya. Kalau ini namanya kan Seruni Green Park, mungkin di tempat lain beda lagi nanti lembaganya apa. Dan untuk pembentukan lembaga nanti kami siap mendampingi. Seperti kemarin Pak ya, itu pembentukan lembaga harus ada. Kalau enggak nanti iya harus ada kelompok ya, lembaganya itu kelompok namanya ya, kelompok. Silakan mau diresmikan dengan akta notaris atau tidak ada masalah. Kalau di dinas kelautan yang penting ada kelompoknya, nanti Pak Lurah menandatangani, dinas kelautan menandatangani mengetahui, seperti itu. Silakan masyarakat kalau ingin mengadakan kegiatan sejenis, terutama yang menyangkut perikanan, gitu Pak. Tapi kalau misalnya ada nggak sih Pak kendala-kendala di luar gitu loh, yang mendukung penuh kegiatan seperti ini? Mungkin bisa dijelaskan dan itu bisa menjadikan masyarakat lebih meminimalisir kendala tersebut. Kendala dari luar saya kira ini hanya butuh semangat aja sih Pak, ya. Semangat, kerja keras ya, kerja keras. Seperti yang disampaikan tadi, dari target sampai Desember ternyata sekarang sudah banyak progres yang sudah selesai dan mereka ingin segera penaburan benih. Justru saya sarankan kalau yang seperti ini kan berarti tidak ada kendala. Segera tidak lanjuti dengan penaburan benih, nanti penaburan benih dengan Pak Wali ya seremonial, ya seremonial seperti itu. Sehingga dari kelompok ini harus punya hitung-hitungan. Kira-kira kalau saya tabur serentak, naburnya harus serentak ya, supaya nanti penanganan hama, penyakit, penanganan pasca produksi pun itu harus sama, bareng. Seperti iya itu. Jadi umurnya nanti 4 bulan ya harus 4 bulan semua, seperti itu. Sehingga nanti penanganannya serentak, tidak sendiri-sendiri. Kalau misalnya mau ditanam sekarang enggak apa-apa. Nah, nanti seremonialnya dengan Pak Wali Kota silahkan diatur sendiri. Kemudian kendala-kendala lain paling ya lahan, ketersediaan lahan tadi. Ya, kemudian kesulitan dalam pemenuhan sarana prasarana. Ini alhamdulillah Pak Lurah Rego membantu penyedot ya. Sarana prasarana yang lain. Itu yang kita harapkan dari masyarakat dan itu bisa diatasi baik dengan oleh pemerintah kelurahannya ya, kelurahnya, atau dengan ya biasalah Pak Lurah cari bantuan CSR dengan pihak di luar. Saya kira bisa lah Mbak, itu dikomunikasikan. Termasuk dengan pihak-pihak lembaga yang selama ini berperan di Pekalongan misalnya perbankan, ya bisa dilakukan seperti itu, ya, gitu dari saya. Oke, wow, luar biasa sekali ya pemirsa ya, itu tadi bisa dicatat ya bagaimana caranya, prosedurnya dan lain sebagainya, agar mungkin barangkali nih masyarakat Kota Pekalongan ingin membuka lahan seperti itu ya Pak ya. Oke, nah dari Pak Nurgoni sendiri apakah ada rencana penambahan lahan mungkin Pak di Kelurahan Klego tadi? Terkait kan banyak tuh ternyata banyak ribuan masyarakat yang ingin terjun seperti itu tapi lahannya kurang. Nah mungkin support langsung mungkin dari Pak Lurah ini seperti apa? Yang jelas dari kami bukan kita membatasi, tapi kita lihat dulu bahwa Seruni Green Park 1, 2, dan 3 itu bisa terwujud dengan API dulu, ya, bisa terrealisasi dengan API. Baru kita melangkah ke langkah selanjutnya. Sebab kalau ini belum selesai, belum tertangani, terus kita melangkah, akhirnya kegiatan itu akan ibaratnya kurang begitu bagus ya, kurang maksimal. Nah itu yang kami harapkan. Jadi jangka panjangnya semua bengkok misalnya ya, semua bengkok yang ada di kelurahan yang tidak produktif dan itu tidak termanfaatkan, maka kita akan minta ke Pemkot untuk pengelolaannya dan pemanfaatannya. Mungkin. Oke baik, mungkin nih Pak 2 menit terakhir ya Pak ya. Dari kami dari Expos ini ingin bertanya kepada Pak Johan, mungkin pesan dan kemudian harapan untuk komunitas ini seperti apa ke depannya, monggo bisa disampaikan ke masyarakat Kota Pekalongan. Ya, kepada pemirsa semuanya, wabil khusus para teman-teman anggota Seruni Green Park ya, komunitas ini, yuk kita semangat, kita wujudkan impian kita wujudkan tujuan kita demi pemberdayaan masyarakat yang lebih rincinya adalah untuk perekonomian, meningkatkan perekonomian. Sehingga insya Allah ketika program yang utama perikanan, peternakan dan
pertanian, mudah-mudahan bisa tercapai. Kita banyak kegiatan yang insya Allah juga ada produktifnya, nilai produktifnya. Di antaranya nanti menyangkut ke pariwisata, insya Allah nanti next ketika kita sudah berhasil melampaui di tahun ini sebagai targetnya. Dan teman-teman semuanya yang khususnya warga Klego, yuk kita support bareng untuk menghias, terutama di wilayah Kelurahan Klego, di Jalan Seruni Utara, karena kami punya planning setelah ini sudah tertata rapi, kita insya Allah di Jalan Seruni Utara akan kita bikin wisata edukasi, juga ada wisata air, insya Allah memanfaatkan sungai. Nah, wisata kuliner secara otomatis saya disampaikan Pak Sugiya, ada bakso ikan nila gitu ya, insya Allah. Kemudian beberapa tadi ada anggota yang menginginkan tandur buah belimbing wuluh yang akan kita sulap menjadi sirup belimbing wuluh. Satu lahan akan kita kasih satu bibitnya, itu insya Allah nanti produktifnya akan lebih maju gitu. Itu harapan kita kepada anggota dan masyarakat, khususnya untuk luar daerah Klego. Seperti tadi disampaikan Pak Sugiya, artinya semuanya bisa untuk bisa memanfaatkan dan akan mendapatkan bimbingan dari dinas gitu Pak. Baik, terima kasih luar biasa sekali untuk komunitas Seruni Green Park. Wow, kita berikan applause ya mungkin ya di jauh sana. Thank you banget untuk Pak Johan, kemudian Pak Nurgoni, kemudian Pak Sugiyo sudah hadir di Expose berbagi inspirasi terhadap masyarakat Kota Pekalongan terkait komunitas Seruni Green Park tersebut. Baik pemirsa, kalau kita tarik kesimpulan bahwa komunitas Seruni Green Park ini salah satu komunitas yang sangat bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakatnya, apalagi di bidang perikanan, peternakan dan bidang lainnya, dan ini juga bisa dicontoh seperti itu ya untuk masyarakat Kota Pekalongan. Dan tentu komunitas ini telah banyak mendapatkan dukungan seperti itu ya dari pemerintah kota, yakni dari DKP, kemudian dari dinas-dinas lainnya. Luar biasa. Baik, waktunya saya dan Ayu Sita pamit undur diri dari Expose. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.